Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, saya Ustazah Arifika Yuniwan. Kalian bisa memanggil saya Ustazah Ika. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks deskripsi. Oh ya, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan tetap semangat supaya ilmu yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelum belajar tentang materi teks deskripsi, yuk sama-sama kita lihat dulu gambar berikut ini. Di sini adalah gambar serigala. Sebutkan ciri-ciri dari serigala yang ada di gambar berikut ini. Yang pertama, berwarna bulu abu-abu, kemudian karnivora, dan menyerupai anjing. Ya, kalian benar, serigala sangat menyerupai anjing. Dan ketika kalian menyebutkan ciri-ciri sebuah objek atau ciri-ciri dari hewan tersebut, maka itulah yang disebut dengan deskripsi atau mendeskripsikan. Kalau begitu, apa arti dari teks deskripsi? Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menyampaikan gagasan penulis dengan menggambarkan secara jelas atau rinci tentang sebuah objek, tempat, atau peristiwa. Kalau dilihat dari pengertiannya yang mendeskripsikan atau menggambarkan, apa tujuan dari teks deskripsi? Jadi, tujuan dari teks deskripsi adalah agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang sedang digambarkan oleh penulis, serta agar pembaca mendapat informasi mengenai sebuah objek secara rinci atau detail. Apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi? Ciri-ciri yang pertama yaitu mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Ciri-ciri yang kedua, menjelaskan objek secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan penginderaan. Bagaimana sih melibatkan kesan penginderaan? Jadi, melibatkan kesan penginderaan adalah ketika penulis menggunakan kalimat yang menggunakan penginderaan seperti melihat, mendengarkan, merasakan, atau menjejak yang dapat membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang dikatakan atau ditulis oleh si penulis melalui teks deskripsi. Lalu, ciri-ciri yang ketiga adalah menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, ciri-ciri psikis, dan keadaan dari sebuah objek secara rinci. Lalu, struktur teks deskripsi apa saja? Yang pertama, ada deskripsi umum atau identifikasi, yaitu struktur atau bagian teks deskripsi yang berisi tentang gambaran secara umum dari objek yang akan diceritakan atau dideskripsikan. Kemudian struktur yang kedua ada deskripsi bagian yang memuat tentang ciri-ciri khusus atau detail dari sebuah objek yang dideskripsikan. Struktur yang ketiga atau bagian yang ketiga dari teks deskripsi adalah penutup atau kesimpulan. Kesimpulan berisi tentang gambaran secara luas dari ciri-ciri dan gambaran umum yang sudah disebutkan oleh penulis. Jenis-jenis teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi terdapat 3 jenis. Yang pertama ada deskripsi subjektif atau teks deskripsi yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan kesan pribadi penulis. Kedua, deskripsi spasial, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, dan ruang. Yang ketiga, yaitu deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan keadaan nyata dari sebuah objek yang dideskripsikan dalam teks deskripsi. Bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi? Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi ada 2, yaitu berupa kata ganti atau pronomina, dan yang kedua adalah kata leksikal. Untuk kata ganti, teks deskripsi menggunakan kata ganti khusus benda atau hewan, yaitu menggunakan kata ini dan itu. Kemudian kata ganti orang yang digunakan adalah kata ganti orang pertama berupa saya, aku, dan kata ganti orang ketiga yang digunakan adalah dia, ia, dan beliau. Untuk kata leksikal yang digunakan adalah nomina atau kata benda, kedua verba atau kata kerja, dan kata kerja yang digunakan dalam teks deskripsi ada 2, kata kerja transitif dan mental. Untuk kata kerja transitif yaitu kata kerja yang harus mempunyai objek supaya menghasilkan makna secara utuh. Kemudian untuk kata kerja mental
fundamental, yaitu kata kerja yang melibatkan pikiran dan perasaan. Kemudian kata kerja selanjutnya adalah, kata leksikal selanjutnya adalah adverbia atau kata keterangan dan adjektiva, kata sifat. Tentang materi teks deskripsi, kalau begitu kita mulai dengan latihan soal ya. Check this out. Nomor 1, Lembah Harau yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat merupakan jurang berdiameter mencapai 400 meter. Lembah Harau terkenal dengan keindahannya yang memukau. Tebing-tebing granit menjulang tinggi berbentuk unit mengelilingi lembah. Sejak memasuki Lembah Harau, pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan mengagumkan ini. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam paragraf tersebut adalah: A. Tebing-tebing granit terjal ini mempunyai ketinggian 80 hingga 300 meter. B. Tebing Harau tidak kalah indahnya dengan Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat. C. Pengunjung sudah lama mengincar pemandangan ini. D. Tebing granit ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Provinsi Sumatera Barat. Manakah jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Tebing-tebing granit terjal ini mempunyai ketinggian 80 hingga 300 meter. Jawaban yang paling tepat adalah A, karena pada kalimat ketiga membahas tentang ketinggian granit. Oleh sebab itu, akan lebih tepat jika kalimat selanjutnya terdapat ukuran ketinggian dari granit yang mencapai 80 hingga 300 meter. Nomor 2. Aku terenyuh melihat Pak Rahman meraung di atas makam anaknya. Bulir-bulir air mata deras turun, bagai air terjun di pegunungan yang deras tanpa henti. Tak sampai hati aku melihatnya, sampai tak terasa beberapa bulir air mata menetes dari mataku. Apa yang ingin disampaikan penulis melalui teks deskripsi di atas? A. Kematian anak Pak Rahman. B. Air terjun pegunungan yang airnya deras. C. Suasana hati Pak Rahman. D. Penyebab kematian anak Pak Rahman. Manakah jawaban yang paling tepat? Jawabannya adalah C. Suasana hati Pak Rahman, karena pada kalimat ketiga terdapat keterangan bulir-bulir air mata deras turun bagai air terjun di pegunungan yang deras tanpa henti. Kalimat tersebut menggambarkan kesedihan Pak Rahman yang terus-menerus menangis, yang seolah-olah tampak seperti air terjun yang sangat deras. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Suasana hati Pak Rahman. Nomor 3. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Struktur teks deskripsi di atas adalah A. Identifikasi, B. Simpulan, C. Koda, D. Deskripsi bagian. Manakah jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah D. Deskripsi bagian, karena paragraf ini berisi tentang ciri-ciri khusus dari seorang Abu Salman. Yang pertama ada postur badan, perkiraan umur, warna rambut, kemudian ada warna kulit, ada suku, ada bentuk rahang, ada warna mata, dan warna alis. Jadi, secara keseluruhan, paragraf ini merupakan bagian deskripsi atau struktur deskripsi bagian pada teks deskripsi. Baiklah, kita hari ini sudah belajar. Jangan lupa mengucapkan hamdalah dan tetap semangat untuk belajar di materi berikutnya. Semangat anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.